Ya, Bapak, Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang nabi palsu atau guru palsu. Ya, karena Tuhan mengatakan di zaman akhir ini akan banyak muncul guru-guru palsu atau nabi palsu yang menjalankan misi antikristus untuk menyesatkan dunia, menyesatkan orang-orang percaya, menyesatkan orang-orang supaya jangan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi menyimpang dari ajaran kebenaran sehingga dia jadi sesat dan bisa masuk neraka. Nah, ini yang bahaya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa saya terpanggil untuk mengajak Bapak Ibu, teman-teman, untuk kita sama-sama merenungkan tentang nabi palsu ini. Karena nabi palsu ini ajarannya sepertinya benar, tapi sebenarnya menyimpang. Sehingga kalau orang yang tidak paham, tidak benar-benar menyelidiki firman Tuhan, dia akan terbawa dan terpengaruh. Akibatnya, dia akan ikut dihukum bersama-sama nabi palsu itu dan bersama-sama si jahat, setan, dihukum ke neraka. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus sangat berhati-hati terhadap nabi palsu itu. Ya, ciri-cirinya apa sih nabi palsu? Ajarannya seperti apa sih? Ya, nah ciri-ciri nabi palsu itu memiliki pembenaran palsu. Apa itu pembenaran palsu? Misalnya dengan mengabarkan Injil, tapi Injil Kristus itu dibelokkan, disimpangkan. Ya, contohnya Tuhan itu Allah Tritunggal. Ya, dikatakan bukan Tritunggal. Roh Kudus itu perempuan karena diajak bercumbu. Ya, bisa diajak bercumbu. Ya. Nah, ini kemudian Yesus dikatakan bukan Tuhan, ya, tapi dia juru selamat karena dia diciptakan oleh Yahweh. Seolah-olah benar, Bapak Ibu, tapi itu melanggar asas Tritunggal atau Trinitas. Ya, jadi nabi palsu memiliki pembenaran palsu. Ya, dalam Roma 10 ayat 3 disebutkan bahwa nabi palsu tidak mengenal dan tidak takluk kepada kebenaran Allah, melainkan berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nabi palsu juga disebut guru-guru palsu. Bagaimana tidak takluk kepada kebenaran Allah? Tidak takluknya adalah merubah asas dasar daripada kekristenan yang Tritunggal dikatakan tidak Tritunggal. Bagaimana mungkin menjadi Tritunggal kalau Allah Bapa adalah pencipta alam semesta, dia baru menciptakan Tuhan Yesus kemudian, ya. Nah, ini dianggap benar. Lantas Roh Kudus di mana di Alkitab yang ditulis Roh Kudus bisa bercumbu seperti wanita cantik dicium-cium? Aduh, ya. Jadi ini sudah sangat-sangat menyimpang.
Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, jangan sampai nanti Bapak Ibu kalau ikut-ikut ajaran-ajaran yang sesat, jadi gara-gara mau ngetop, mau ikut orang pinter yang gelarnya doktor, jadi masuk neraka. Hati-hati ya Bapak Ibu. Saya sangat sedih sekali kalau ada Bapak Ibu yang membela habis-habisan Pendeta Erastus. Ya, dia mengajarkan, dia bermimpi, katanya bermimpi Roh Kudus bercumbu dengan dia. Waduh, kacau banget. Lantas dia tahu Yesus diciptakan. Saya jadi bertanya-tanya secara orang awam, saya secara logika, apakah Pendeta Erastus lahirnya barengan sama Yesus atau barengan sama Yahweh, sehingga dia bisa tahu Yesus itu diciptakan. Dari mana dia tahu Yesus itu diciptakan oleh Yahweh? Dia kan ciptaan yang baru-baru aja, umurnya baru berapa sih? Ya Bapak Ibu, coba kita gunakan logika yang benar, ya. Jangan kita diiming-iming. Nah, saya bacakan dari Yeremia 5 ayat pasal 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku, umat Tuhan, menyukai yang demikian. Ini pengikut-pengikut Erastus menyukai yang demikian. Tapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Apa itu datang kesudahan? Kiamat. Tuhan datang ke bumi. Apabila datang kesudahannya. Itu Yeremia pasal 5 ayat 31. Ya. Nah, dalam Yeremia 14 ayat 14 itu lebih jelas lagi. Jawab Tuhan kepadaku, kepada Yeremia, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku, kata Tuhan. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong. Ini kata Tuhan kepada Yeremia. Ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ya. Ya rekaan hati sendirilah kalau bilang Yesus itu diciptakan. Mana ada di Alkitab tulis? Kalau ada coba tunjukin. Pasal berapa, ayat berapa yang bilang Yesus diciptakan. Ya, jangan sembarangan menginterpretasikan atau menafsirkan kata-kata yang bisa sepertinya bercabang kalimatnya, itu diputar balik. Itu ya, penglihatan bohong. Penglihatan apa? Bercumbu dengan Roh Kudus itu bohong. Ramalan kosong. Ya, ramalan-ramalan akan hari depan. Tipu rekan hatinya sendiri. Itu ada di Yeremia 14 ayat 14. Bukan saya yang ngomong nih ya. Nah, ciri khasnya lagi, dia selalu nabi palsu itu atau guru palsu atau pengajar palsu atau pengajar-pengajar yang mengatakan ajarannya adalah yang paling benar, itu seperti saksi Yehova dan lain-lain, selalu mengatakan aku bermimpi bercumbu dengan Roh Kudus. Kenapa dia bilang bermimpi? Supaya nggak bisa dibuktikan. Mimpi mana bisa dibuktikan? Kecuali Yusuf yang bisa membuktikan mimpi, yang bisa mengerti mimpi. Nah ini dalam Yeremia 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu.
demi namaku. Ini Tuhan Yesus sendiri loh yang bicara kepada Nabi Yeremia. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Kacau kan Bapak Ibu? Nah, Yeremia pasal 23 ayat 26. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ya. Yeremia pasal 27 ayat 14 mengatakan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, jangan kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Ya. Nah, Yeremia 27 ayat 15. Ini yang peringatan Tuhan. Ya. Dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya kasihi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menyamar seperti domba. Ya. Matius 24 ayat 11 juga mengatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab ayat 2 Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka juga akan menyesatkan orang-orang pilihan. Kita adalah orang pilihan. Tapi kalau kita tidak benar-benar mempelajari firman Tuhan, tidak benar-benar merenungkannya siang dan malam, maka kita bisa tertipu oleh ajaran nabi palsu. Ya. Nah, yang paling penting di sini ya Bapak Ibu ya. Kita harus hati-hati terhadap nabi palsu, ya. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 itu dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dia menyangkal, Erastus menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Itu penyangkalan. Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Karena Tuhan Yesus yang sudah menebus Erastus. Dengan jalan demikian, segera hal tersebut akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ikut-ikutan sama guru-guru palsu atau nabi palsu, ya dia masuk neraka, Bapak Ibu juga ikut. Karena Bapak Ibu mengakui ajarannya yang tidak mengakui penebusnya, yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai penebus. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama pelajari dengan benar. Ya, jangan sampai terjadi apa yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10 menulis begini. Dan iblis yang menyesatkan mereka
dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Berarti tidak mati. Tidak bisa mati, tapi berasa panasnya api dan belerang. Kalau Bapak Ibu mau, silakan turun. Tapi saya tidak menganjurkan. Ya, jadi saya ingatkan, bertobatlah. Jangan coba-coba menafsirkan Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran yang terbatas. Kita adalah ciptaan. Tidak mungkin ciptaan bisa menafsirkan pencipta. Ya, tapi kalau Pendeta Erastus pikir punya argumen sendiri, lebih percaya pada diri sendiri, reka-rekaan sendiri, dan dimimpi-mimpikan, silakan jalankan. Saya hanya mengasihi saudara, dan saya wajib mengingatkannya. Sampai di sini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat, dan waspadalah. Jangan sampai Bapak Ibu terkena hukuman dari Tuhan. Jangan lupa klik subscribe, share, dan bagikan. Semoga ini menjadi berkat buat semua.